Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unibos, kembali lagi bersama saya Reski Andriani dalam Education Talk hari ini. Tentunya telah hadir di tengah kita salah satu perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Hukum atau HIMAPSI, ada Kak Anastasia yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini. Halo, selamat pagi Anastasia. Selamat pagi. Kalau boleh tahu nama panggilannya siapa? Biasa teman-teman panggil Sia. Oh, Sia. Iya. Oke, apa kabar nih kalau boleh tahu? Puji Tuhan baik. Alhamdulillah baik ya. Mungkin sebelum kita mulai soal perkenalan tentang apa sih sebenarnya HIMAPSI ini, bisa perkenalan diri dulu ke teman-teman semua. Oke. Halo, nama saya Anastasia Slano, biasa dipanggil Sia. Kebetulan saya mewakili HIMAPSI selaku ketua umum. Sebentar lagi sudah akan masa bakti kami sudah selesai di bulan 7 akhir, akan tepat 1 tahun kami. Dan ya, saya mewakili Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum di sini. Selaku ketua umum Iya, ya. selaku Jadi ketua teman-teman yang hadir hari ini adalah ketua umum dari HIMAPSI yang sebentar lagi akan demisioner ya. Oke, kalau boleh tahu nih, sudah berapa lama gabung di HIMAPSI? Pertama gabung di tahun 2022 di periode lalu, dan lanjut sampai periode kali ini, dulu sebagai anggota. Oke, berarti sudah 2 periode. Iya, ya? 2 periode, betul. Oke, nah mungkin bisa dijelaskan sedikit sebenarnya HIMAPSI itu apa sih? Oke, jadi lembaga kami bernama Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, atau biasa dikenal atau teman-teman adik-adik kenal dengan nama HIMAPSI. Kami berada di bawah naungan langsung Fakultas Hukum Universitas Bosowa, didirikan di tahun 2016, dan kami selalu mencoba untuk aktif menjembatani teman-teman dan adik-adik Fakultas Hukum untuk menyalurkan minat dan bakat dan mengasah kemampuan-kemampuan yang ingin memang mereka pelajari. Begitu sih. Oke. Jadi HIMAPSI ini selain himpunan juga merupakan wadah ya untuk teman-teman mengembangkan minat dan bakatnya nih. Nah, kalau boleh tahu saat ini HIMAPSI ada program kerja apa saja? Kebetulan baru kemarin hari Selasa kami baru selesai melaksanakan kuliah tamu, bekerja sama dengan Fakultas Hukum, mengundang dosen dari Unhas, kebetulan dalam bidang yang memang ahli dalam bidang hukum tata negara, dihadiri oleh lumayan 300 lebih Fakultas Hukum, mahasiswa Fakultas Hukum, dan beberapa juga mahasiswa-mahasiswa e-learning dan bukan cuma reguler. Dan ya, kami cukup berhasil, puji Tuhan. Kayak kuliah umum ya, dan lumayan rame ya. Iya, lumayan rame. Kemarin di Gedung Lestari di sebelah. Oke. Nah, itu kan kegiatan terbaru tuh dari teman-teman HIMAPSI. Nah, program kerja tahunan apa nih kalau boleh tahu mungkin? Kalau tahunan kami tidak mempatok satu program kerja yang harus dilakukan setiap tahun, tapi kami selalu berusaha untuk memberikan dampak dan manfaat bagi teman-teman yang bukan cuma dirasakan oleh mahasiswa Fakultas Hukum atau HIMAPSI itu sendiri. Kami berusaha untuk masyarakat sekitar, seperti bakti sosial yang sudah kami jalankan, sudah sering kami lakukan 2 periode ini. Kemarin di Panti Asuhan Yatim Peduli Yatim Bersama, kami mencoba untuk berbagi manfaat kebahagiaan yang memang di tempat itu cukup miris karena anak-anaknya masih di bawah umur, ada yang masih balita yang memang belum cukup umur 1 tahun, dan kami mencoba memberikan kebahagiaan dan memberikan beberapa bantuan yang memang dapat bermanfaat bagi mereka, dan kami mencoba sebisa mungkin untuk memberikan kebahagiaan bagi mereka. Oke. Jadi teman-teman, kalau saat bergabung di HIMAPSI itu tidak hanya untuk kita sendiri ya, tapi bagaimana juga kita bisa bermanfaat untuk orang lain melalui program-program HIMAPSI itu. Nah, kedepannya akan ada apa sih di HIMAPSI ini setelah kemarin terakhir ada kuliah tamu? Kedepannya akan ada program? Karena di ujung masa bakti, jadi kami rencana ini juga belum kami umumkan di pengurus yang eksklusif lain. Eksklusif di podcast ini nih teman-teman. Ada kami apa tuh? Akan mengusahakan untuk melakukan semacam closing ceremony bagi periode kami. Penutupan periode kami akan melaksanakan seperti kegiatan outbound yang bisa mempererat silaturahmi bagi teman-teman pengurus yang lainnya, untuk lebih mengenal lagi, karena memang sifat dari organisasi kami
pada hakikatnya kami sifatnya kekeluargaan. Jadi mencoba untuk membina persaudaraan, profesionalisme dan sebagainya. Oke. Jadi pada saat menutup masa kepemimpinan di Himapsi akan ada kegiatan untuk meningkatkan rasa kekeluargaan ya sebagai sekali. budaya organisasi dari Himapsi seperti itu. Nah, kalau boleh tahu nih, di Himapsi itu mungkin bisa diceritakan sedikit divisi-divisinya dan bagaimana teman-teman yang nantinya akan bergabung ditempatkan di divisi-divisi itu. Jadi Himapsi sendiri terdiri dari 6 divisi. Ada divisi hukum pidana, hukum perdata, hukum pembangunan masyarakat, ada hukum internasional, ada juga hukum tata negara yang baru-baru kemarin prokernya yang kuliah tamu, dan satu tambahan divisi baru di periode kami adalah divisi humas. Bagi mungkin teman-teman yang akan dan berminat untuk gabung, ini juga kami umumkan akan segera membuka rekrutmen baru buat adik-adik yang ingin memang belajar sama-sama untuk berkembang, bisa nanti melakukan memasukkan formulirnya untuk bergabung bersama keluarga besar Himapsi. Oke. Jadi teman-teman akan ada open recruitment ya. Sebentar lagi. Tapi ngomong-ngomong divisinya agak berbeda ya dengan organisasi-organisasi lain karena fokus pada hukum-hukum seperti itu ya. Karena di Fakultas Hukum sendiri kami terbagi di akhir semester, kami terbagi minatnya ingin mengambil hukum apa, jadi kami menamakan divisi kami bukan sesuai, tapi berisikan nama-nama minat yang ada di Fakultas Hukum sendiri. Dan program kerjanya juga disesuaikan dengan kedepannya akan mengambil minat apa seperti itu? Tidak juga, tergantung kesepakatan anggota dengan koordinator divisi, tapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk program kerja kami selalu berkaitan dengan divisi tersebut, seperti hukum pembangunan masyarakat. Kami mencoba untuk melaksanakan lomba orasi. Hukum pidana kemarin kami berhasil dan sukses melakukan kuliah lapangan di LPKA 2 Maros, Lapas Khusus Anak, dan ya. Luar biasa ya. Nah, ngomong-ngomong nih, karena kedepannya akan ada open recruitment, mungkin bisa di-spill sedikit gimana sih proses open recruitment di UKM Himapsi gitu. Jadi proses rekrutmen kami sebenarnya cukup mudah. Teman-teman cuma harus melampirkan beberapa berkas yang diperlukan dan akan melewati beberapa wawancara yang akan kami usahakan lakukan, dan ya seperti itu saja sebenarnya. Cukup mudah karena memang pada esensinya kami ingin berkembang bersama. Luar biasa ya. Masuk saja. Cukup mudah teman-teman. Jadi Himapsi ini bisa jadi salah satu pertimbangan teman-teman nantinya ya jika bergabung dengan Universitas Boswa khususnya di jurusan hukum seperti itu. Nah, selanjutnya nih saya mau nanya, gimana sih Himapsi ini berkolaborasi dengan pihak-pihak luar? Mungkin bisa diceritakan. Hubungan dengan pihak-pihak luar, tentu saja kami bersyukur memiliki hubungan yang baik dengan fakultas. Jadi apapun hubungan yang maksudnya membutuhkan pihak luar, kami selalu lewat bantuan dari fakultas sendiri itu sendiri. Jadi fakultas juga menyambut dengan baik, jadi kami cukup mudah untuk reach orang luar untuk masuk bergabung untuk melaksanakan program kerja kami. Seperti kemarin yang dosen dari Unhas itu dari fakultas, bantuannya cukup sangat membantu sehingga sangat mudah untuk melaksanakan program kerja tersebut. Ya. Jadi fakultas juga berperan penting dalam sekali. Program-program Himapsi seperti itu. Nah, kalau boleh tahu nih, gimana sih cara Himapsi itu menjadi wadah bagi teman-teman di khususnya anggota-anggota Himapsi untuk mengembangkan minat dan bakat mereka seperti itu. Sama dengan organisasi-organisasi lain, kami selalu berusaha untuk menjadi wadah untuk menampung aspirasi dan melaksanakan aspirasi tersebut dari anggota. Karena mahasiswa itu berbeda dengan siswa, jadi kayak SMA kan sudah beda, masuk dunia perkuliahan itu beda, etikanya, budayanya itu kan berbeda. Jadi kami selalu berusaha untuk bisa
belajar bersama teman-teman bahwa dunia perkuliahan tuh begini loh, berbeda loh dengan dunia-dunia sekolah SMA itu. Jadi kami berusaha semaksimal mungkin dengan program-program kerja yang memang sudah disusun dan disepakati bersama, yang tentu harus memiliki dampak positif dan berorientasi pada pengembangan diri, self improvement kami baik hard skill ataupun soft skill. Jadi kami berkembang bersama, itu sih yang selalu saya tanamkan, ya kita berkembang bersama, bukan satu orang yang berkembang saja, tapi kami usahakan semua berkembang di dalam ya. Gitu. Oke, luar biasa ya teman-teman Himapsi. Solidaritasnya wah patut diacungi jempol nih teman-teman. Jadi buat teman-teman nanti yang nyari partner buat berkembang, improve yourself, cocok banget buat masuk Himapsi. Betul. Nah selanjutnya mungkin bisa di-spill sedikit nih prestasi atau mungkin penghargaan dari teman-teman Himapsi sejauh ini. Kalau secara anggota, kebetulan kemarin salah satu koordinator kami mendapatkan predikat sebagai lulusan terbaik dari Fakultas Hukum. Ya, itu sangat luar biasa. Betul. Terbaik. Dan kemarin kami juga, kebetulan saya dengan sekum saya mengikuti lomba jurnal yang diadakan waktu Disnatalis Universitas Bosowa. Puji Tuhan juara 2. Dan kalau secara kelembagaan tentu pencapaian kami, prestasi kami selalu kami patokan pada keberhasilan program kerja kami. Seperti yang sudah saya katakan tadi, banyak program kerja yang memang kami usahakan yang tidak memiliki dampak hanya kepada kami tapi kepada orang lain. Kami setelah melakukan training MC bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang memang perlu, mahasiswa Fakultas Hukum lancar bicara tuh perlu, karena betul. Orang hukum katanya bekerja dan menghasilkan uang dari mulutnya. Iya, akan banyak berbicara nanti ke depannya ya dalam karirnya. Tapi bukan bicara kosong ya. Betul. Enggak tong kosong nyari bunyinya. Betul ya. sekali, betul. Oke, jadi ada pelatihan juga ya untuk teman-teman. Waktu mulai awal periode itu kebetulan program pertama kami yang kami adakan, training MC. Terus kami juga baru-baru melakukan kuliah lapangan di Lantamal 6 Makassar. Dan disambut langsung oleh Komandan Lantamalnya, Bapak Laksana Pertama TNI Ivan Gatot. Itu terima kasih sudah menyambut kami dengan baik. Itu merupakan kunjungan pertama dari mahasiswa yang ada di Makassar, kampus jadi Bosowa pertama kali yang melakukan kunjungan. Jadi terima kasih buat Lantamalna Makassar. Oke, luar biasa ya teman-teman dari Himapsi ini. Selain banyak kegiatan bermanfaatnya, tapi teman-temannya juga berprestasi gitu ya, sampai jadi mahasiswa terbaik untuk Fakultas Hukum. Oke, mungkin selanjutnya agak personal dikit, enggak apa-apa ya. Kenapa sih Sia memutuskan kemudian untuk bergabung dengan Himapsi? Oke, karena kebetulan kita adalah angkatan COVID. Oh iya, betul 2020 ya. Jadi 1 tahun lebih hanya berkatut pada depan laptop, perkuliahan, depan laptop, selesai depan laptop lagi. Jadi saya berpikir bagaimana sih saya ingin mengembangkan diri saya, apakah hanya akan berkatut pada akademik saja. Karena kan beberapa orang prioritasnya beda-beda. Ada yang akademik pertama, ada juga organisasi yang dinomorsatukan. Tapi saya selalu menanamkan dalam diri saya, kenapa akademik dan organisasi selalu disaing-saingkan. Betul. Organisasi pertama, akademik pertama. Padahal kita bisa sandingkan. Jadi saya selalu ingin berkembang sebenarnya, mengembangkan diri saya. Jadi itu salah satu alasan utama saya bergabung pada periode lalu sebagai anggota di himpunan mahasiswa ini. Dan ya puji Tuhan semakin kesini terasa ya manfaatnya, walaupun sedikit-sedikit tapi kan berprogres gitu ya. Nggak apa-apa sedikit tapi berprogres seperti itu ya. Betul. Jadi awalnya karena ingin menyeimbangkan antara akademik dan organisasi ya, seperti itu. Sebenarnya juga agak sulit loh bagi orang-orang untuk menyeimbangkan keduanya. Betul. Alhamdulillah ya.
Alhamdulillah sejauh ini sudah balance gitu ya. Diusahakan balance ya. Oke. Nah selanjutnya mungkin Sia sebelum kita melangkah ke pertanyaan terakhir, Sia mungkin kalau boleh tahu apa sih yang membedakan Himapsi ini dengan organisasi lain, dan kenapa nih teman-teman maba yang nantinya akan bergabung di Universitas Bosowa, kenapa mereka harus memilih bergabung dengan Himapsi? Silakan. Oke, jadi Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum program studi ilmu hukum sebenarnya tidak jauh beda dengan organisasi-organisasi lain, cuman kami berbedanya memang bergeraknya di seputaran dunia hukum. Karena pengaplikasikan teori-teori hukum tersebut, kami usahakan untuk bukan hanya teori di kelas yang kami dapatkan, tapi kami juga berusaha di lapangan kami dapatkan dan terapkan. Dan buat camaba-camaba yang masih bingung mau masuk himpunan apa atau organisasi apa, saya mengajak teman-teman buat masuk ke Himapsi, karena kami selalu mengutamakan pengembangan bersama, pengembangan diri bersama, bukan hanya pada satu orang. Jadi teman-teman yang memang ingin berkembang bukan hanya secara akademik, tapi secara maksudnya diri, hard skill, soft skill, teman-teman bisa bergabung bersama kami. Oke, luar biasa ya teman-teman, jangan lupa bergabung di Himapsi. Nah terakhir banget nih sebagai ketua umum, Sia harapannya untuk Himapsi ke depannya. Harapan buat adik-adik pengurus yang sedang memang menempuh perkuliahan, karena kami akan menuju akhir masa bakti kami. Jadi saya berharap buat teman-teman adik-adik pengurus bisa lebih solid lagi, lebih mengutamakan kepentingan bersama, karena kayaknya memang setiap organisasi ada satu titik yang membuat kita jenuh. Betul. Itu juga saya sempat rasakan. Cuman buat adik-adik saya pesankan bahwa kita sebagai wadah dari mahasiswa Fakultas Hukum harus selalu berusaha menyediakan sarana buat teman-teman dan mahasiswa Fakultas Hukum lainnya untuk berkembang, untuk lebih mengasah diri lagi. Jadi bukan hanya bermanfaat bagi diri pribadi, tapi saya harap teman-teman selalu menjunjung tinggi pengembangan diri secara bersama. Seperti itu. Luar biasa ya. Semoga kedepannya teman-teman di Fakultas Hukum akan lebih berkembang lagi ya. Ingat pesan dari ketua umum teman-teman. Oke, baik. Nggak terasa kita sudah ada di penghujung podcast ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini untuk ngobrol-ngobrol bareng Education Talk edisi Himpunan Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum. Nah, terima kasih Sia sudah menyempatkan waktunya, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton podcast ini dimanapun Anda berada. Saya Reski Andriani, sampai jumpa di Education Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.